Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memasuki pada kajian tentang ulumul Quran. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas atau ingin berbagi tentang satu bab di dalam ulumul Quran yang disebut dengan tahrif. Keraguan tentang tahrif atau penyimpangan di dalam Al-Quran kita ketahui sudah ada sejak zaman dahulu, dan para ulama, pengkaji Islam, para peneliti Islam menolak adanya tahrif atau penyimpangan di dalam Al-Quran. Namun ada saja sekelompok atau orang-orang tertentu yang meragukan Al-Quran, kemudian mencari atau berusaha mendapatkan alasan-alasan yang mendukung adanya tahrif atau penyimpangan di dalam Al-Quran. Nah, keraguan tentang tahrif Al-Quran ini penting untuk dikaji. Kenapa demikian? Karena ada keterkaitan antara hujah lahiriah Al-Quran. Karenanya kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu kata dasar tahrif itu harus dievaluasi sehingga kita tepat memahami isu-isu yang berkenaan dengan adanya tahrif. Dari sisi kebahasaan, tahrif artinya atau diambil dari dasar harf, artinya pinggir atau tepi. Sebagaimana di dalam surat Al-Hajj ayat 11, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh satu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Zamakhsyari ketika menafsirkan ayat ini berpendapat bahwa mereka selalu berada di tepi agama, tidak berada di tengah dan di jantung agama. Kenapa demikian? Karena keraguan mereka di dalam agama. Mereka sama sekali tidak pernah merasa tenang, sebagaimana satu analogi, seperti tentara yang bergerak menyamping dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk meraih harta pampasan. Pada saat meraih kemenangan dalam perang tersebut, namun jika peperangan itu kalah, mereka bisa segera melarikan diri. Nah, tahriful kalam artinya memalingkan perjalanan alaminya. Ya, suatu teks atau frase dikatakan mengalami perkembangan alami ketika tetap mengandung makna dan tujuan yang sebenarnya. Nah, di sini tahrif akan terjadi ketika teks-teks dan frase-frase itu diselewengkan dari makna sebenarnya. Oleh karena itu, tahriful kalam bermakna menafsirkan sesuatu berbeda dengan lahiriah teks atau frase. Nah, tahrif semacam ini disebut dengan tahrif maknawi. Karena pada hakikatnya tahrif maknawi merupakan makna teks. Jadi setiap kali tercantum kata tahrif dalam Al-Quran, maka yang dimaksud adalah tahrif maknawi. Ada seorang ulama yang menafsirkan surat Al-Maidah ayat ke-13 dan surat Nisa ayat 46, mereka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Nah, ada seorang ulama menafsirkan bahwa banyak orang menafsirkan berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
penakwilan ini adalah sesuatu yang buruk. Nah, kemudian Jamasari ketika menafsirkan ayat ini berpendapat bahwa mereka menyelewengkan teks dari tempatnya. Jika teks itu tidak ditafsirkan dan dijelaskan sesuai makna sebenarnya, berarti ia telah diselewengkan dari posisi aslinya. Sehingga posisi teks itu adalah makna teks itu sendiri. Kenapa demikian? Karena setiap teks sesuai makna yang melekat kepadanya. Jika teks sudah beralih posisi dan memiliki makna lain yang tidak sesuai dengan keadaan lafadz, itu akibat dari penafsiran. Maka teks tersebut beralih posisi atau diselewengkan. Jamasari menjelaskan bahwa teks memiliki tempat-tempat yang layak dengan posisi yang sesuai dengan maknanya. Karenanya jika teks tersebut melenceng jauh dari maknanya, maka ia tidak akan berfungsi sebagaimana semestinya dan kelihatan menjadi aneh. Ada satu riwayat mengatakan mereka telah meninggalkan kitabullah, meyakini huruf-huruf dan teks-teksnya, namun menyelewengkan hukumnya. Maksudnya apa? Ungkapan ini adalah mereka yang menafsirkan dan menakwilkan secara keliru. Jadi ada penafsiran, penakwilan terhadap surat ayat Al-Quran secara benar, tapi ada juga yang bermakna keliru. Nah, dari sisi kebahasaan berarti tahrif itu adalah penyelewengan atau takwil yang keliru. Yang kedua, kita akan membahas tentang tahrif secara terminologi. Ada beberapa makna di sini. Yang pertama, tahrif dalam makna perkataan artinya penafsiran dan penakwilan tidak selayaknya yang tidak memiliki penjelasan. Nah, mereka hanya menafsirkan dan menakwilkan sesuai dengan keinginan mereka. Nah, tentunya yang berkaitan dengan tahrif ya. Orang-orang yang mengakui adanya tahrif. Oleh karena itu, penakwilan yang tidak bersanad ya, seperti ini dianggap sebagai takwil batil dan takwil bi ra'yi atau penafsiran sekehendak hati. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menafsirkan Al-Quran menurut kehendak sendiri, maka hendaknya bersiap-siap menjadi penghuni neraka. Ini adalah makna terminologi tahrif yang pertama, yaitu penafsiran dan penakwilan tidak selayaknya yang tidak memiliki penjelasan. Yang kedua, tahrif selanjutnya bermakna mencatat ayat atau surah di dalam mushaf tidak sesuai dengan urutan turunnya. Kemudian makna tahrif yang ketiga yaitu perbedaan bacaan yang tidak sesuai dengan bacaan masyhur. Nah, fenomena ini terus berlangsung sejak awal masa Islam hingga sekarang. Ada banyak qori yang baca Al-Quran berbeda dengan bacaan yang terkenal. Jadi perbedaan bacaan Al-Quran itu dikiranya adalah satu tahrif atau perubahan di dalam Al-Quran. Menjadi dalil atau hujah adanya tahrif di dalam Al-Quran. Kemudian makna yang keempat adalah tahrif berarti perbedaan dalam logat. Jadi karena adanya perbedaan logat, maka dikira Al-Quran memiliki tahrif. Nah, perbedaan logat ini dikarenakan apa? Masing-masing dari kabilah Arab memiliki logat khusus dan mereka membaca Al-Quran dengan logat yang berbeda dengan logat Quraisy. Padahal Al-Quran diturunkan dengan logat Quraisy. Nah, tentunya Rasulullah SAW mengizinkan perbedaan logat ini. Hadis yang menyatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf berkaitan dengan perbedaan logat-logat ini. Artinya apa? Artinya logat-logat ada 7 huruf berkaitan dengan perbedaan logat itu
dikiranya logat itu menjadi bukti adanya tahrif Al-Quran. Mana selanjutnya tahrif adalah mengganti kata-kata. Yakni apa? Mengambil satu lafaz di dalam Al-Quran dan menggantinya dengan sinonimnya. Dikatakan misalnya bahwa Abdullah bin Mas'ud memperoleh penggantian kata-kata dan dia sering merubah kata-kata Al-Quran yang sulit dimengerti dengan kata-kata yang lebih mudah dengan syarat kata sinonim itu tidak merubah makna aslinya. Jadi ketika ada satu riwayat ya, misalnya dari Abdullah bin Mas'ud memperbolehkan penggantian kata-kata, dikiranya merubah kata-kata Al-Quran yang sulit dimengerti dengan kata-kata yang lebih mudah. Jadi menggunakan sinonim ya. Misalnya di dalam Al-Quran itu A, kemudian dicari padanannya sinonimnya dengan ungkapan yang lain. Nah, dikira perubahan seperti itu atau usaha adanya mencari sinonim itu menjadi bukti adanya tahrif, dan tentunya ini berasal dari satu riwayat yang sebenarnya tidak bisa dijadikan hujah. Tahrif yang selanjutnya maknanya adalah menambah satu masalah, baik itu surah, ayat, perkataan, dan kata di dalam Al-Quran. Jadi menambah ya, adanya penambahan. Misalnya telah diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud seringkali menyebut kata lain di sela-sela ayat sebagai penafsiran dengan tujuan menjadikan ayat tersebut menjadi lebih jelas maksudnya. Sebagaimana yang ada dalam ayat Tabligh yang ditambah perkataan sesungguhnya Ali adalah pemimpin orang beriman dan dia membaca ayatnya seperti ini, hai Rasul, sampaikanlah apa yang akan diturunkan kepadamu, bahwa sesungguhnya Ali adalah pemimpin orang-orang yang beriman, dan jikalau kamu tidak menyampaikan, maka sama saja kamu tidak menyampaikan risalahnya. Nah, demikian juga misalnya adanya ajaridah ya. Sebagian kelompok Khawarij yang mengikuti ajrod beranggapan bahwa surat Yusuf adalah sesuatu yang ditambahkan di dalam Al-Quran. Jadi ada dua kasus ini dianggap sebagai penambahan Al-Quran, penambahan surah di dalam Al-Quran. Nah, ini juga dianggap sebagai makna atau dalil adanya tahrif. Tahrif juga bermakna yang terakhir ini mengurangi Al-Quran. Kalau yang sebelumnya adalah menambah, kemudian sebelumnya juga mengganti. Nah, ini mengurangi Al-Quran. Sebagian mengira bahwa sebelumnya Al-Quran itu lebih banyak dari ukuran yang ada. Atau Al-Quran itu dikurangi karena lupa, kesalahan, atau adanya unsur kesengajaan. Kebanyakan pembahasan tentang masalah tahrif adalah masalah pengurangan Al-Quran. Al-Quran telah mengalami pengurangan. Apakah ada sesuatu yang dikurangi dari Al-Quran atau tidak? Ini pertanyaannya. Nah, jika bersandar pada sebagian riwayat, misalnya di dalam Al-Sunnah diriwayatkan oleh Hasyawiyah, tapi juga di kalangan Syiah disebut dengan akhbari. Kemudian muncullah masalah pengurangan Al-Quran. Namun demikian, yang menjadi konsensus umat di antara dua kelompok itu bahwa Al-Quran sama sekali tidak pernah ditambah atau dikurangi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pengertian secara terminologis makna dari tahrif. Sekian kita akan mengkaji selanjutnya berkenaan dengan tahrif pada kajian selanjutnya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.